Karina menggeliat, kemudian mendusulkan wajahnya ke bantal. Nyaman, itulah satu kata yang terlintas di pikirannya. Karina merasa deja vu. Rasanya ia pernah merasakan hal ini, dan juga wangi yang tak asing di indera penciumannya ini terasa begitu familiar. Matanya terbuka dan langsung beradu pandang dengan Bara yang menunduk tepat di hadapan wajahnya dengan wajah meremut. Karina yang melihat hal itu refleks langsung duduk. Untung kepala mereka tak terlalu dekat. Jadi saat Karina bangun, tiba-tiba kepala mereka tak beradu. Nyenyak tidurnya, ucap Bara, lebih terdengar seperti sindiran. Karina meringis tak enak, kemudian melirik ke jam dinding. Sudah hampir jam 9 malam. Pakaian Bara saja sudah berganti. Mereka udah pulang? Tanyanya ragu, melirik ke arah Bara yang melipat tangannya di depan dada. Sudah, dari 2 jam yang lalu, jawabnya, dan Karina makin meringis. Ia beringsutan ingin turun dari tempat tidur. Mau kemana kamu? Karina menunduk. Pulang, udah malam. Kasihan kontrakan kesepian kalau saya nggak pulang, Pak. Jawabnya formal, ala Karina dalam mode sekretaris Pak Bara. Bara menatapnya tajam, dan Karina malah terlihat seperti kucing yang kecebur got. Enak-enakan tidur. Kamu tahu, gara-gara kamu, Mas jadi banyak berbohong. Karina mengangkat kepalanya, tak terima dengan ucapan yang Bara lontarkan. Maksud Mas apa? Emang aku nyuruh Mas bohong? Ucapnya tak terima. Bara mendesah pelan. Ia tahu betul kalau dilanjutkan obrolan ini berpotensi membuat bencana. Udahlah, cuci muka Gi. Kamu lapar nggak? Nasi padangnya tadi dimakan Hosea. Ayo, Mas antar pulang sekalian nyari makan. Karina merengut, mengantakkan kakinya dan berjalan ke kamar mandi. Mendumel sendiri. Ia kesal. Bara yang berbohong kenapa jadi menyalahkannya? Ia menatap wajahnya di depan cermin. Tapi ia juga. Bara berbohong pasti untuk menutupi agar hubungan mereka tak ketahuan. Untunglah ia punya calon suami super santai dan pandai mengendalikan emosi. Kalau tidak, pasti mereka sudah bertengkar. Mereka keluar dari kamar bersamaan. Sabar Mas. Mbak, sebulanan lagi. Jangan suka main di kamar ejek Hosea sembari menahan tawa di depan televisi. Plak. Satu tepukan mendarat di belakang kepalanya. Aduh, ini kepala dipitrahin Mas. Mau lagi? Tanya Bara, mengacungkan tangannya. Hosea meringis. Bara sedang dalam maung. Jangan sampai disenggol. Bahaya. Enggak deh Mas. Makasih. Mengantar Mbak Karina pulang ya. Bara menjawab dengan gumangan. Kemudian mereka beranjak pergi. Mereka tak saling bicara saat di perjalanan. Mood Bara terlihat sangat jelek. Dan Karina tak berani buka suara. Apalagi bertanya kenapa. Bara menepikan mobilnya di dekat tenda pecel lele. Sekesal-kesalnya dia, tak mungkin ia membiarkan Karina pulang kelaparan. Mas, panggil Karina, karena diam-diaman begini benar-benar menyiksa. Bara tak menjawab, hanya melirik sekejap. Mas kenapa sih? Marah karena masalah tadi. Maaf deh kalau Mas jadi banyak bohong gara-gara aku, ucap Karina.
agak menyesal, tapi ia benar-benar belum menyiapkan mental kalau harus go publik. Lagian, masa Bara sampai segitunya marah cuma gara-gara sedikit berbohong? Mas, seru Karina lagi, karena Bara tak merespon. Padahal ia sudah susah payah minta maaf duluan. Kalau dia masih belum mengerti apa kesalahannya sebesar itu, sampai Bara mendiaminya. Cuma itu, tanya Bara, dan kening Karina berkerut. Memang apa lagi salahnya? Seingatnya, ia tak melakukan hal yang salah selain bersembunyi di kamar Bara. Memangnya apa lagi? Pas Bara kan aku tidur di kasur Mas. Bara mendesah pelan. Sudahlah, gak usah dibahas. Karena kesal, ia menjatuhkan sendok ke atas piring sampai terdengar suara dentingan yang cukup keras. Untung warung pecel lelenya sedang tak terlalu ramai. Mas jangan kayak cewek deh. Gak usah kode-kodean. Itu job desk aku sebagai perempuan. Jangan diambil. Kalau Mas kesel, marah sama aku, kasih tahu penyebabnya apa. Jangan dipendam. Nanti jadi makin gede masalahnya. Kesalnya, ia tak habis pikir. Ternyata Bara ini ada kekanakannya juga. Bara melirik ke arah Karina dengan wajah kesal. Kamu benar-benar gak ingat? Karina menatap bingung, lalu menggeleng. Apa kamu sebegitu bencinya sama saya? Sampai tidur pun kamu mengumpati saya juga. Bara menyandarkan dirinya di sandaran kursi sembari melipat kedua tangannya. Karina melongo. Apa maksud Bara? Kenapa dia bicara formal sekali layaknya Bara yang duduk saat mereka masih hanya atasan dan sekretaris? Maksud Mas? Tanya Karina tak paham. Kemudian ia menutup mulutnya seolah teringat sesuatu. Karina menunjuk dirinya sendiri. Aku ngigau. Bara diam, tak menjawab. Namun dari tatapannya jelas sekali Karina tahu jawabannya. Tadi, saat tidur ia bermimpi masa-masa kelam saat ia menjadi sekretaris Bara. Tepatnya di tahun kedua saat ia dibuat menangis setiap hari oleh bosnya itu. Saat itu, mereka baru akan melebarkan usaha sampai ke negeri sebelah. Dan tentu Bara begitu sibuk dan sensitif. Kesalahan sekecil typo saja bisa menyebabkan bencana. Karina bahkan sampai mengajukan surat resign, saking tak tahannya. Karina meringis. Kok bisa dia bermimpi hal itu? Mana sampai ngigau lagi. Maaf Mas, aku mimpi masa lalu. Beneran deh, itu perasaan dulu. Waktu Mas doyan banget Romusa sambil marah-marah. Maaf. Karina menunduk. Ia tak tahu apa saja kalimat yang ia lontarkan sampai Bara terlihat kesal begini. Cuma itu. Karina mendongak. Memangnya harus gimana lagi? Aku kan udah minta maaf. Aku salah loh aku ini. Lagian, Bapak dulu sering dengar umpatan saya, gak marah. Kok sekarang pas saya ngigau, gak sadar, malah marah-marah gak jelas. Karina mengambil es tehnya, kemudian meneguknya hingga tandas. Ia bahkan menggigit es batunya untuk mendinginkan dirinya yang mulai emosi. Itu kan dulu waktu saya belum punya rasa sama kamu. Sekarang kan beda. Karina menatap penasaran. Memangnya sejak kapan Mas punya perasaan sama aku? Bara menaikkan bahunya. Acuh. Gak tahu. Jawabnya.
asal membuat Karina merenggut. Kok gitu? Jangan-jangan sekarang juga nggak ada perasaan lebih juga? Karina menyipitkan mata curiga. Masa nggak sebrengsek itu ngajak nikah perempuan sembarangan tanpa perasaan? Jawab Bara tak begitu menyentuh memang, tapi cukup membuat mood Karina menjadi lebih baik. Jadi masih marah nih? Bara menghela nafas. Lain kali, kalau mau mimpi, mimpiannya yang baik-baik. Kalau sampai hal jelek begitu ke bawah mimpi, bukankah artinya kamu masih ada dendam sama Mas? Aku gak dendam sama Mas kok. Aku tuh kesalnya sama bos aku yang gila banget sama kerjaannya. Sindir Karina, seolah yang di depannya ini bukanlah orang yang sama dengan yang sedang mereka bicarakan. Bara mengangguk setuju. Iya, bos kamu itu memang nyebelin. Syukurlah kamu milih resign. Ucapnya santai. Karina menatap aneh. Bisa-bisanya Bara bicara begitu dengan santainya. Padahal yang ia bicarakan adalah dirinya sendiri. Tapi dia nggak semenyebalkan itu sih. Masih ada baiknya. Memangnya apa baiknya? Bara dia menunggu jawaban Karina. Dia pengertian dan perhatian sama karyawannya. Dan lebih sangat membuat aku bersyukur dia nggak pelit dan nggak pernah perhitungan sama saya. Terus Mas tahu nggak? Karina mencadangkan dirinya mendekat ke arah Bara. Kata Ibu Irda, gaji saya yang naik drastis itu ternyata dari uang pribadi bos saya itu. Gerakan Bara yang hendak mengambil gelas terhenti. Ia menatap ke arah Karina yang tersenyum penuh arti. Saya kepo deh, apa alasan bos saya rela keluar uang pribadi 5 juta per bulan buat bayar gaji saya yang kerja buat perusahaan. Karina menopang kepalanya dengan kedua tangan. Kira-kira apa ya alasannya? Bara mengambil gelasnya dan menenggak habis air di dalamnya. Entahlah, kira-kira kenapa ya bos kamu begitu? Mas juga nggak tahu. Jawabnya acuh, seolah mereka benar-benar sedang membicarakan orang lain. Pak, seru Karina, masih dengan posisi yang sama. Ia butuh jawaban dan dirinya tahu Bara enggan membahasnya. Bos kamu lagi nggak di sini. Di mana memangnya dia sekarang? Nggak tahu. Kamu kan sekretarisnya. Biasanya lebih tahu. Karina kesal dan dengan gemas menendang kaki Bara di bawah meja sampai pria itu mengaduh. Ini tulang kering loh yang kamu tendang. Salah sendiri nyebelin, ucapnya dan beranjak pergi menuju mobil. Bersambung.